Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhan buat kami semua. Pagi ini Roh Kudus berikan pewahyuan tentang kasih karuniamu bagi kami. Atas umatmu, atas hambamu. Dan saat firman diberitakan, kebenaran ini memerdekakan semua kami. Urapi hambamu dalam nama Yesus yang percaya berkata amin. Boleh beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Shalom. Semuanya belum mantap, shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Amin. Yang di rumah juga semua sehat, kuat, makmur, panjang umur. Semua kita diberi anugerah oleh Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Iya. Minggu lalu kita belajar tentang ada dua tipe pelayanan, yaitu tipe pelayanan Petrus dan tipe pelayanan Paulus. Halo, Petrus ketemu Yesus saat Yesus jadi 100% manusia, walaupun juga 100% Tuhan. Sehingga itu membuat Petrus zigzag antara Old Covenant dan New Covenant. Sementara Paulus ketemu Yesus bukan saat Yesus menjadi manusia. Paulus ketemu Yesus setelah Yesus terangkat ke surga, yang nanti Kamis kita akan sama-sama ibadah kenaikan Tuhan. Dalam perjalanan Paulus menuju Damaskus, menuju Damsyik, Yesus menyatakan diri kepada Paulus, kepada Saulus, dan berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus tanya, siapa engkau? Aku Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Saulus jatuh tersungkur dan mata buta dalam 3 hari. Sampai saudaraku dia berjalan dituntun ke Damsyik, ke Damaskus. Ada satu hamba Tuhan yang Tuhan bicara untuk pergi ke tempat atau ke rumah di mana Saulus tinggal. Orang itu, hamba Tuhan itu bernama Ananias. Saya percaya bukan kebetulan. Kenapa kok Ananias yang dipilih Tuhan? Kenapa bukan hamba Tuhan lain? Tapi kenapa Ananias? Ananias berkata, awalnya menolak dan berkata, Tuhan, sudah aku dengar dari banyak orang siapa gerangan Saulus ini. Pembunuh Stefanus, menyeret pria dan wanita yang percaya Yesus. Singkat cerita Ananias taat dan Ananias pergi ke rumah di mana Saulus tinggal. Menumpangkan tangannya atas Saulus dan seketika itu juga mata Saulus melihat. Pertama kali yang dilihat oleh Saulus setelah buta yaitu Ananias, yang artinya grace, yang artinya kasih karunia. Maka Bapak Ibu dari Alkitab yang kita punya ini, pengertian atau pewahyuan tentang kasih karunia, itu semua atau 80% Tuhan singkapkan kepada Paulus. Bahkan dari Pauluslah rasul-rasul lain belajar tentang Injil kasih karunia. Maka Anda lihat dalam tulisan-tulisan yang diwahyukan Roh Kudus kepada Paulus, selalu tertulis, kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kamu. Betul? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti yang kemarin saya katakan bahwa baiklah kita mengikuti pergerakan tiang awan, tiang api yang terus bergerak. Jangan kita menjadi orang-orang yang nyaman, di mana tiang awan berhenti kita di situ, tiang awan bergerak, kita tetap ada di situ, kita enggak ikut. Tahukah Anda bahwa Martin Luther itu enggak mengatakan, aku mendirikan agama Kristen Protestan. Tidak. Martin Luther enggak berkata, ini aliran Protestan. Tidak. Siapakah yang mengatakan Martin Luther dan pengikutnya menjadi Protestan? Sehingga kalau kita buat KTP di kelurahan, zaman-zaman dulu, kita ditanya, agamanya apa? Kristen. Kristen apa?
Katolik atau Protestan. Saudaraku, kata Protestan itu muncul sebagai ejekan dari orang-orang gereja saat itu yang mengatakan, haha, itu orang protes tuh, Protestan. Nah, itu dia. Demikian juga Bapak Ibu, kata Protestan itu muncul karena ejekan gereja yang tidak mau menerima perubahan. Tiang awan, tiang api terus bergerak. Sehingga ada aliran Pentakosta, aliran karismatik. Bukankah saudaraku, karismatik atau Pentakosta itu juga artinya ejekan orang-orang yang enggak sependapat. Saya ingat awal-awal saya menjadi penginjil, pergi ke Sulawesi, pergi ke Maluku, saudaraku pergi ke kota-kota, pulau-pulau. Saudara, pada waktu saya mulai mengajar tentang kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, banyak juga yang menghina. Saya berbahasa roh, saudaraku, kalau di Jawa orang-orang menghina, itu aliran sandalawas, begitu saudara. Padahal saya berbahasa roh, huralamas syandara lamas syandara, dibilang sandalawas, sandal itu sandal, lawas itu lama, nah itu dia. Di daerah Sulawesi saya pun juga diejek. Huralamas syik, kiralamas syuk, dibilang kirara baso. Itu dulu zaman ada tape namanya kirara baso. Nah sama, tiang awan, tiang api terus bergerak dan hari ini Tuhan bukakan kepada kita tentang Injil kasih karunia. Dan saudaraku, saya mau sampaikan buat Anda bahwa kepada Pauluslah Tuhan membukakan tentang grace, tentang anugerah. Maka dalam kitab Galatia dikatakan, saudaraku, kita selamat bukan karena kita percaya melakukan hukum Taurat, tapi karena percaya kepada Yesus. Katakan amin. Nah, pagi ini saya mau mengajar kepada Anda bagaimana kita menjadi orang yang berkuasa atas badai dan berkuasa atas maut, saudara. Kita lihat sekarang satu kisah. Saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Perhatikan baik-baik. Paulus, saudaraku, saat itu ada berstatus sebagai tahanan, dan dia sedang berlayar menuju Roma untuk menghadap kaisar, untuk menghadapi persidangan raja. Nah, satu kali Paulus, saudaraku, ngomong sama siapa namanya, orang-orang yang ada di dalam kapal. Hampir 300 orang di kapal itu, Paulus ngomong, aku lihat bahwa pelayaran kita ke depan akan mendatangkan banyak kesukaran dan kerugian, bahkan mengancam nyawa kita. Nah saudara, ayat berikutnya. Ini gambaran orang-orang masa kini. Tetapi perwira itu, baca sama-sama, lebih keras, lebih percaya kepada dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Wajar, Anda bisnismen, Anda akan lebih percaya kepada pakar ekonomi, Anda akan lebih percaya kepada orang-orang yang berpengalaman dalam bisnis daripada kepada nasihat saya sebagai hamba Tuhan. Satu kali Tuhan bisa aja pakai saya untuk menasihati Anda dalam hal bisnis, dalam hal ekonomi. Tentunya orang akan lebih memilih, saudaraku, lebih percaya kepada pakar ekonomi. Paulus bukan latar belakang nelayan. Paulus bukan latar belakang saudaraku jurumudi. Nah, Paulus hanya mendapat vision, mendapat penglihatan bahwa pelayaran kita ini akan bahaya. Lebih baik kita di sini daripada kita ke Phoenix. Tetapi jurumudi berkata, saudaraku, ya, dari tempat Kauda ke Phoenix itu sebentar, hanya 20 km. Kenapa mereka nggak mau ngikutin nasihat Paulus? Karena di Phoenix kota yang lebih besar. Di Kauda, tempat yang Paulus sekarang ini singgah, dekat situ ada pantai namanya Kauda. Saudaraku, itu kota kecil, nggak ada apa-apa, nggak ada hiburan. Nggak ada macam-macam. Kalau Phoenix kota yang lebih besar, tentunya akan ada hiburan malam, akan lebih tenang kita selama musim dingin di sana. Nah, seringkali banyak orang-orang saudaraku berpikir untuk mendapatkan artinya finansial, gaji yang lebih besar, dia pindah ke kota yang lebih besar atau ke luar negeri. Dia nggak tahu bahwa berkat untuk kita bukan ditentukan di mana kita berada,
Tapi berkat itu adalah karena Tuhan sudah memberkati kamu. Mau di kota, firman Tuhan berkata, diberkatilah kamu di kota, diberkatilah kamu di ladang, diberkatilah begini. Artinya dimanapun kita berada, berkat itu ada pada kita. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Oke. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Saudaraku, kadang-kadang kita, saudaraku, tergiur atau kita, saudaraku, terlena karena ada angin sepoi-sepoi. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Saudara, awal tahun 2020 sepertinya angin sepoi-sepoi. Tetapi tuntunan Tuhan, dengarkan baik-baik. Saudara, awal tahun 2020 Tuhan memberikan tuntunan kepada BFA, the year of spiritual breakthrough. Sementara Bapak Ibu, saya ngelihat tuntunan atau visi atau spanduk-spanduk di gereja-gereja lain, itu kayaknya wow gitu loh. Tahun miracle lah, tahun apalah, mujizat lah, percepatan lah. Kok di BFA spiritual breakthrough? Saudara, menjadi tanda tanya bagi banyak teman-teman hamba Tuhan ke saya, jangankan teman-teman atau jemaat. Saya sendiri pun tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan kasih tahun spiritual breakthrough? Dan kita mulai Januari 2020 seperti angin sepoi-sepoi. Tetapi ternyata bulan Maret kita mulai melihat, saudaraku, ada badai menerpa bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia, saudara. Betul? Nah, di saat kemudian tahun 2021 seluruh dunia tahu ada badai. Saudaraku, tuntunan ke kita kok malah tahun harvest. Aneh kan? Aneh. Sama, jangankan Anda, saya juga tanda tanya. Nah, saudaraku, ya seperti ayat ini berkata, mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu tercapai. Awal tahun 2020 kayak angin sepoi-sepoi. Mereka membongkar Saul lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Next, saudaraku. Tetapi nggak lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Wow, ada badai sekonyong-konyong tiba-tiba. Ini mengenyakkan kita memasuki 2020. Saudaraku, Januari saya ingat saya masih ke Israel. Saya nggak nyangka tiba-tiba Maret begitu. Baru saya sadar. Dan saya pikir cuma 2 minggu. Ini udah 1 tahun lebih. Wow, akhirnya saya ngerti kenapa Tuhan kasih kita tuntunan. Spiritual breakthrough, terobosan rohani. Maksudnya, saudaraku, kerohanian seseorang, dewasa atau tidaknya, itu diukur parameternya. Semakin kamu bergantung sama Tuhan, dalam segala hal, disitulah kamu dewasa rohani. Dewasa jasmani, semakin kamu gak bergantung sama orang tuamu. Tapi dewasa rohani, semakin kamu bergantung sama Tuhan, itulah dewasa rohanimu. Amin. Jadi kita ngerti kenapa sih Tuhan kasih tuntunan tahun terobosan kerohanian, supaya kita bergantung penuh sama Tuhan. 1 tahun ini saudaraku, Tuhan membawa kita mau menggantungkan diri pada apa? Duit, pabrik, toko, tabungan, nggak ada. Kita hanya bisa bergantung sama Tuhan. You punya duit nggak bisa keluar negeri. You punya duit hari ini saudaraku, wah ancaman bahaya di mana-mana. Nah, yuk kita teruskan. Singkat cerita, kapal itu dilanda dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Inilah situasi kondisi kita. Inilah situasi kondisi dunia hari ini. Terombang-ambing oleh badai. Next. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Terus, setelah beberapa hari lamanya, baca sama-sama. Yang keras, halo ya. Setelah beberapa hari lamanya, yang keras maupun bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saudaraku, banyak orang hari ini ada posisi seperti ini. Kami nggak lihat secara harapan. Kami nggak lihat ada bintang atau matahari
yang menggambarkan sinar pengharapan. Saudaraku, banyak orang berkata, ya inilah posisinya terombang-ambing. Sehingga banyak orang putus pengharapan hari ini. 1 tahun sudah membuat orang seperti ini. Saudaraku, akhirnya banyak saudaraku berita-berita ya yang membuat saudaraku banyak orang semakin putus pengharapan. Baru dapat secara harapan vaksin, berita baru India, bikin takut, bikin ngeri. Maka saudaraku sekali lagi, pengharapan kita bukan vaksin. Pengharapan kita cuma satu, darah Yesus aja kok. Amin. Makanya jangan anggap enteng. Kenapa sih Tuhan kok nyuruh kita tiap hari perjamuan? Jawabannya satu, Tuhan nuntun. Kalau Tuhan nuntun lu ikutin. Kalau lu gak ikutin bahaya bos. Amin. Tuhan nuntun Paulus. Jangan berlayar, tapi juru mudi nahkoda perwira, orang-orang Romawi pada nggak nurut. Mereka lebih percaya kepada tuntunan yang lain. Saudaraku dengar, kenapa sih Tuhan bilang gereja itu domba dan gembala? Sebab domba itu nggak tahu jalan, nggak pernah apal jalan, mesti dituntun. Kenapa Tuhan nggak gambarkan, hei serigala-serigalaku, kenapa Tuhan bilang domba-dombaku? Dan domba mesti dituntun. Maka otoritas rohani yang Tuhan beri di gereja disebut pastor, gembala. Dari gembala lah Anda dapat tuntunan. Maka tugas gembala seperti saya berdoa, mendekat sama Tuhan, bersekutu untuk dapat tuntunan. Saudara, waktu saya bilang Tuhan kasih tahun spiritual breakthrough, banyak orang mosok sih aneh gitu loh. Demikian juga waktu Tuhan kasih tahun penuaian, banyak orang bilang aneh. Di masa begini kok panen? Nah, oke ya saudaraku, putuslah terus saudara. Tetapi sekarang, nah dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap tabah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Terus, dan ia berkata, jangan takut Paulus, Tuhan berkata sama Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan kamu di kapal ini akan selamat karena kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara lihat saudaraku, oleh karena Paulus satu kapal selamat. Ini bicara dimanapun Anda ditempatkan, tempat itu diberkati karena Anda. Amin. Anda lihat Yusuf ditaruh di rumah Potifar diberkati. Yusuf ditaruh di penjara, penjara itu diberkati. Yusuf ada di Mesir, seluruh Mesir diberkati. Berkat itu bukan bergantung di mana kamu tinggal, di mana kamu sekolah, di mana kamu bekerja. Tapi berkat itu bergantung pada Tuhan dan berkat Tuhan ada padamu. Maka Tuhan berkata, diberkatilah kamu di kota, diberkatilah kamu di desa, diberkatilah kamu di ladang. Tepuk tangan dong, tepuk tangan buat Tuhan, amin. Terus saudaraku, malam yang ke-14 sudah tiba. Kita hari ini hari ke-412. Kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tapi tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Terus saudara, ketika hari menjelang siang Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, tahan lapar, enggak makan apa-apa. Saudaraku, 14 hari enggak makan apa-apa. Kenapa? Takut. Enggak makan, lama-lama mati. Demikian juga orang-orang kenapa mati? Karena ketakutan. Karena ketakutan mati. Maka saudaraku, Tuhan berkata jangan takut. Christ in you, aku di dalammu, kamu di dalam aku. Amin. Terus, aku nasihati kamu, kamu makan dulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Enggak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sehelai rambut di kepala kita jatuh, itu pun seizin Tuhan. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah takut. Badai ini tidak akan menenggelamkan saudara. Awal pandemi bulan Maret, Tuhan kasih tuntunan buat kita, Yesus berdoa, jangan ambil mereka dari dunia ini. Amin.
Tapi pelihara mereka di dunia. Untuk apa kita masih ada di dunia? Untuk memberitakan Injil kasih karunia Tuhan Yesus kepada seluruh bangsa. Sebab saudaraku 4.300 agama dan kepercayaan. Semua berbicara tentang apa yang harus aku buat. Hanya satu yang bicara tentang apa yang Yesus buat kita. Katakan amin. Tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Sesudah berkata demikian, Paulus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka baca sama-sama. Nah, tolong gereja Tuhan, baik yang onsite maupun yang online live streaming dengerin baik-baik. Kenapa Tuhan tuntun kita perjamuan kudus? Anda tahu 14 hari terombang ambing Paulus di badai. Apa yang Paulus lakukan setiap hari? Perjamuan. Itu jadi gaya hidup di tengah badai. Tuhan nuntun Paulus. Maka Anda lihat, saudaraku, pewahyuan tentang perjamuan kudus diberikan kepada siapa? Paulus. Dalam 1 Korintus pasal 11. Anda perhatikan, nah Paulus lakukan ini. Setiap hari, begitu hari ke-14, Paulus ngomong, oh akhirnya perwira jurumudi nahkoda, ingat iya nih orang ini, tahanan satu ini nih. Omongannya benar. Di situ kemudian Paulus memimpin perjamuan kudus, mimpin perjamuan Tuhan, satu kapal. Semuanya nurut. Kenapa? Ini manusia bisa ngerti apa yang akan terjadi di depan. Dalam keadaan begitu, nurut ke siapa? Nah, Paulus bikin perjamuan. 270 orang lebih makan. Dan ayat berikutnya berkata, kuatlah hati mereka. Perjamuan Tuhan membuat hati mereka kuat. Saudaraku, 412 hari Tuhan nuntun kita. Apa yang buat hati saya kuat? Karena kekuatan itu bukan di fisik, di hati dulu. Fisikmu boleh kuat, waktu hatimu lemah, lama-lama fisikmu melorot. Maka semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku, dengarkan baik-baik. Saya mau cerita nih, Orang bisa depresi, orang bisa stres, orang bisa jantungan, jantungnya copot. Karena apa, saudaraku? Ya, karena kesenangan yang terlalu senang dia belum siap. Atau kesedihan yang terlalu sedih dia belum siap. Atau kepanikan yang terlalu panik dia belum siap. Itu bisa stroke, bisa jantungan, bisa saudaraku depresi. Saya mau cerita ya, saya udah cerita belum? Udah cerita belum? Pamantong, saya udah cerita belum? Ya bilang aja belum biar saya cerita lagi. Saudara, ada namanya Pamantong. Dia orang Surabaya. Kerjaannya jualan kue basah, naik sepeda. Dia ngorder ya kue basah, tahu? Roti-roti yang dibasahin air, itu namanya kue basah. Dia ngorder ke warung-warung, naruh kue basah buatannya sendiri. Pamantong, saudaraku, tidak menikah. Atau boleh katakan belum menikah, belum laku. Dia orang miskin, dia punya rumah juga masuk gang, kontrakan kecil. Tapi dia hidup sendiri, dia jualan kue basah. Tapi dia setia ibadah. Ya, setia ibadah, saudaraku. Ya, dia setia ibadah, dia sungguh-sungguh rajin mencari Tuhan. Nanti Kamis saya mau lanjutkan rahasianya Pamantong itu apa, ya, saudaraku. Tapi saya teruskan dulu sebentar, saya teruskan. Biar Anda gak penasaran. Itu dia. Salah satu yang gak stres harusnya Anda gak perlu tahu apa yang Anda gak perlu tahu gitu loh. Tapi karena Pamantong ini Anda perlu tahu, saya ceritakan. Saudara, satu kali dia punya adik atau punya kokoh di Hong Kong, konglomerat, kirim duit ke buat Pamantong. Dan gak tanggung-tanggung, 10 miliar. Wow. Tapi karena Pamantong ini orang jadul, handphone gak punya, telepon gak punya, saudaraku, ngubunginya ke siapa? Ya ke saudaranya Pamantong. Ada saudara, sepupu atau siapalah di Surabaya. Singkat cerita Bapak Ibu. Nah, saudaranya Pamantong ini nggak tahu Pamantong jangankan 10 miliar. Cepet Tio 100 juta aja dia nggak pernah lihat. Jadi kira-kira kalau dikasih 10 miliar apa nggak jantungnya copot? Kira-kira begitu. Mati, bisa toh? Bisa. Nah saudaraku, saudaranya tahu bahwa Pamantong rajin ke gereja. Dia hubungi pendetanya, hubungi gembalanya. Pak Gembala, ini Pamantong dapat kiriman 10 miliar. Hanya dia yang bisa mencairkan. Dia udah kirim ke saya ke bank begini dari adiknya di Hong Kong, bla 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 bla.
Cuman saya mau ngasih tahu takut nanti Paman Tong copot jantungnya. Uang puluhan juta aja nggak pernah lihat kok dia. Oh, jadi gimana? Tolong Pak Pendeta yang ngasih tahu lah, Bapak kan gembalanya. Gembala kan lebih wise. Gembala bisa tahu gimana cara memberitahu kepada domba-dombanya. Oke. Gembala, saudaraku, akhirnya datang ke rumah Paman Tong. Paman Tong apa bisnisnya? Basa-basi udah, dia bilang gini, Paman, Pak Tong, kalau Pak Tong hari ini ada orang yang ngasih 100 juta, apa yang Pak Tong lakukan? Paman Tong bilang gini, kalau saya dapat 100 juta sih Pak Pendeta, saya mau sewa tempat buat jualan kue basah. Jadi saya nggak ngorder lagi naik sepeda. Pendetanya bilang haleluya dalam hati, 100 juta, jantung Paman Tong aman. Terus saudaraku. Naikin dong, naikin. Paman Tong, kalau ada yang mau ngasih 500 juta, Paman Tong gimana? Apa yang mau Paman Tong lakuin? Ya, kalau 500 juta sih, rumah ini saya beli, ruko saya kontrak, saya cari pegawai. Supaya toko kue basah saya ini tambah laris Pak Pendeta. Wish, Kupek Tio 500 juta, jantungnya selamat, puji Tuhan. Naikin saudaraku, langsung. Paman Tong, kalau ada orang kasih 5 miliar, dinaikin langsung nih. Karena 500 juta enggak, 5 miliar. Apa yang mau Paman Tong lakuin? Paman Tong bilang gini, rukonya tak beli Pak Pendeta. Dan aku mau beli rumah. Dan mungkin aku akan cari istri. Nah siapa yang mau? Nah saudaraku. Mungkin Miss Lea? Oh 5 miliar. Saudara, wow ini pendeta senang sekali gembala. Puji Tuhan. Paman Tong 5 miliar selamat, jantungnya enggak copot. Terakhir nih Paman Tong, kalau ada yang mau kasih 10 miliar, ganti Paman Tong yang protes. Pak Pendeta dari tadi mau kita ngomong Alkitab deh. Pak Pendeta datang ke sini kok ngomongin duit terus. Dan ande. Sebentar Paman Tong, ini bukan ande, ini benar. Paman Tong mau dapat 10 miliar. Pak Pendeta jangan bohong, saya enggak bohong kalau enggak kepepet, kata Pak Pendetanya saudaraku. Haleluya. Singkat cerita saudaraku, Paman Tong ngomong, Pak Pendeta, yang benar ngomong, benar. Ini Paman Tong, kalau Paman Tong mau nih, hari ini benar Paman Tong siapkan hati, Paman Tong akan ada yang ngasih 10 miliar. Paman Tong pakai buat apa? Pak Pendeta enggak bohong? Enggak. Sure. Benar. Paman Tong bilang gini, Pak Pendeta, kalau benar ada orang kasih saya 10 miliar, 1M saya bawa ke perpuluhan, ke Tuhan. Pendeta senang, gerejanya bisa bangun nih dapat 1 miliar. Ini gereja kecil saudaraku ya, 1 miliar, wow. Ya katakan kayak Pak Jumadi gitu kan, 1 miliar ini Temanggung, waduh saudaraku. 1 miliar bro. Pendeta terus, yang 9 miliar buat apa Paman Tong? Pak Pendeta, kalau benar 10 miliar, 1 saya kasih gereja. 9 miliar kita bagi 2. Pendeta yang kaget, hah? Bagi 2? Sama siapa? Saya dan Pak Pendeta. Ganti Pak Pendeta nanya, yang benar Paman Tong? Benar. Enggak bohong? Enggak. Pendeta kaget, jantungan masuk rumah sakit mati saudaraku. Makanya harus perlu disiapkan. Berkat juga harus perlu persiapan. Betul? Makanya orang diberkati juga kenapa bertahap. Betul nggak saudara? Kalau ujuk-ujuk pendeta ngelitis baru lulus lokal Alkitab, ngelitis gereja jemaat langsung 2000, kaget jantungan mati Pak. Betul nggak? Kenapa Tuhan percayakan saya uang juga nggak langsung miliaran. Saudaraku, puluhan juta dulu, ratusan juta dulu supaya tangan kita dingin. Hari ini kas gereja untuk pembangunan udah puluhan miliar, tangan saya dingin. Kenapa lo? Kalau nggak dingin jantungan. Wah gile, bisa. Maka kalau Anda hari ini kenapa ya kok saya belum diberkati seperti orang itu? Tuhan sedang menyiapkan jantung Anda untuk tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Nah, kok jadi Paman Tong sih? Udah cerita ini dulu deh kembali. Terus saudaraku, maka kuatlah hati mereka dan mereka pun makan juga. Bapak Ibu, perjamuan kudus, tuntunan yang Tuhan beri buat gereja kita. Tolong dengar baik-baik, yang di sini maupun yang live streaming. Jangan anggap enteng. Jangan anggap remeh.
Kalau Tuhan tuntut setiap hari, setiap hari. Pak Brimob lagi tugas jam 7 malam, ingat buka Instagram, buka Facebook, ambil perjamuan. Pak Alon lagi mungkin keluar kota sama nyonya, di tengah jalan, ingat, lakukan. Saudaraku, Paulus lakukan ini setiap hari di tengah badai. Dan satu kapal, mungkin Anda berkata, wih hebat ya Paulus kemana-mana bawa hosti sama anggur. Enggak saudaraku. Anda kalau ada hosti, ada anggur pakai. Enggak masalah. Mau nasi putih, mau teh tawar, mau biskuit, saudaraku, mau air putih, mau air teh, lakukan. Pak air putih boleh, bir ngawur kamu. Haleluya, katakan amin. Nah saudaraku, lakukan. Iman Anda ini adalah tubuh, ini darah Tuhan. Tuhan tuntun kita. Lakukan itu. Ya Pak Gatot, sambil buka angkiringan, jangan minum wedang jahe. Nah saudaraku, ini tuntunan Tuhan. Waktu Anda makan tubuh minum darah Tuhan, Anda lihat. Perhatikan kenapa Paulus tenang di tengah badai. Waktu saya khotbah tentang Yesus dan 12 murid pada ketakutan, Yesus tidur tenang. Kenapa? Orang bilang, ya wajar Pak, Yesus kan Tuhan. Kita manusia gimana bisa tenang di tengah badai? Paulus bukan Tuhan, Paulus bukan dewa. Paulus sama seperti Anda dan saya. Kenapa bisa tenang di tengah badai? Kuncinya saudaraku. Satu, mana? Maka saya bikin quote beberapa hari yang lalu. Yang pertama, Paulus tahu siapa, sadar identitasnya. Dan apa yang kita miliki dalam Kristus. Nanti saya mau khotbah dari ayat nomor 1 ini. Ya, saudaraku yang 2, 3, 4, 5 itu hanya tambahan. Tapi perlu juga dalam kehidupan kita sebagai manusia. Waktu kamu sadar siapa kamu. Dan apa yang kamu miliki di dalam Kristus. Kamu bisa tenang, kamu bisa tabah, kamu bisa kuat, kamu akan berkuasa atas dunia ini. Katakan amin. Yang kedua, ini rahasia hidup Anda bebas depresi, bebas saudaraku ketakutan. Pertama sadarin dulu. Yang kedua, jangan dengerin apa yang gak perlu kamu dengar. Yang ketiga, jangan lihat apa yang gak perlu kamu lihat. Jangan bicara apa yang kamu gak perlu bicarakan. Dan yang terakhir, jangan kepo. Kadang-kadang kamu kepo, pengen lihat status orang. Pas statusnya begini kamu ngerasa kayaknya nyindir gua nih. Anda gak tenang. Tuh, yang ketawa korban untuk pelaku gua gak ngerti. Ya toh ya. Anda baca status orang saudaraku. Dan statusnya tiba-tiba status yang jelek. Anda ngerasa ini kayaknya bos nyindir gua nih. Nah begitu. Betul gak? Coba kalau saya gembala, saya bikin status begituan. Staf full timer akan ngerasa, ini Pak Agung kayaknya ke gua nih. Misalkan gini, hidup itu jangan malas. Yang malas kesindir. Makanya jangan suka pengen cari tahu. Amin. Apalagi status orang saudaraku ya vampir. Nggak tambah ngeri Anda. Ya jangan lihat apa yang kamu nggak perlu lihat. Coba kamu nonton film horor, apa enggak stres kamu? Nggak bisa tidur nyenyak kamu. Betul? Maka saudara, saya minta semua yang ada di grup WA saya, jangan posting orang yang mati. Maksudnya orang mati itu gini loh, wah di India begini-begini. Kita semua udah tahu. Jangan posting yang begitu, posting saudaraku. Jokowi bilang bipang, babi panggang, mantap itu. Itu posting saudara. Haleluya. Itu boleh diposting. Jadi ingat, iya pengen makan BPK nih, babi panggang karo. Mumpung saya belum khotbah, kan begitu saudaraku. Sukses people. Amin. Nah ini dia saudaraku, 4-5 hal ini. Kamu sadar siapa kamu di dalam Tuhan. Dan apa yang kamu miliki di dalam Yesus. Itu yang membuat kamu tenang. Kemudian jangan dengerin apa yang gak perlu kamu dengar. Jangan lihat apa yang kamu gak perlu lihat. Jangan bicara apa yang gak perlu dibicarakan. Betul? Saudara, saya nggak mau tahu, saudara, saya hanya berdoa dengerin dia, udah, saya nggak postingin ke Anda. Banyak saudaraku dari grup-grup teman-teman pendeta yang kadang-kadang posting, menurut saya share, saya filter, saya nggak posting ke Anda. Mendingan posting yang lucu, gitu kan asik saudaraku ya. Ya, halo, posting babi panggang, asik, mantep gitu. Betul? Kurang mantep, aminnya, amin.
Iya, posting orang, waduh kena COVID gini ngapain gitu loh. Betul? Jadi kita tenang, damai sejahtera. Betul? Coba kalau saya dengar-dengar begitu, wih dia ada hamba Tuhan, mati, umur segini mati nih, kena COVID nih. Dengerin gitu takut kita. Mendingan lihat apa? Saudaraku, Anda lihat apa yang perlu kamu lihat. Wih, gembala gua nih sehat terus. Nah itu membuat Anda kuat, sehat. Wah, bisnis maju nih. Nah begitu dong. Tepuk tangan paling meriah. Oke. Amin. Maka Bapak Ibu dengar, Anda bisa dapetin khotbah yang lucu-lucu di media sosial. Anda bisa dapetin khotbah yang bagus-bagus di media sosial. Hari ini di masa pandemi ini, tiap hari ada khotbah. Tapi saudaraku, Tuhan nyuntun saya tiap malam mercikin darah Yesus buat jemaat. Itu toh. Saya konsisten, saya taat. Ini tuntunan, maka saya minta Anda hormati, Anda hargai perjamuan. Niscaya, jangan terlalu percaya diri dengan vaksin, percaya diri ini tubuh dan darah Tuhan. Itu yang membuat Paulus tenang, dia tahu siapa dirinya. Dan Tuhan memberikan pengertian tentang perjamuan kudus. Oke, next lagi saudara. Nah, singkat cerita Paulus landing, ya, terdampar di pantai namanya Malta. Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkan di atas api, keluarlah seekor ular beludak. Karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Next. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, biasa orang menghakimi, betul enggak? Ya kan, Paulus digigit ular langsung dihakimi nih. Wah, ini pasti nih orang pendosa ini. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Terus, mereka menyangka bahwa Paulus akan bengkak, aku akan mati rebas ketika. Tapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa Paulus seorang dewa. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, lihat saya, Paulus tenang di tengah badai. 3 hari 3 malam, nggak lihat bintang, nggak lihat matahari. Tuhan Yesus dan 12 murid hanya 3 jam. Tapi Paulus 3 hari 3 malam. Maka saya katakan, damai sejahtera yang Yesus berikan bukan damai sejahtera separuhnya Yesus, tapi dirinya sendiri yang diberikan. Maka damai sejahtera yang Yesus punya, itu juga yang Anda, saya, dan Paulus punya. Maka engkau bisa tenang 1 tahun badai ini. Karena apa? Yesus berserta dengan kita. Damai sejahtera Allah diberikan kepada kita. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua saudara. Anda lihat, Paulus berkuasa atas maut. Roh maut datang, ular beludak ini menggambarkan, saudaraku, kematian datang. Tapi lihat, Paulus dengan tenang mengibaskan. Dan tidak mati, tidak demam. Wow, pandemi COVID-19, banyak orang takut. Ular beludak lebih gede, sekali tep langsung mati. COVID masih ada masa-masanya. Titik koma, masih ada. Tapi ular beludak, tak langsung mati. Tapi Anda lihat, Paulus berkuasa. Pak, kan Paulus hamba Tuhan, you juga hamba Tuhan. Kan Paulus dekat sama Tuhan, kamu juga dekat sama Tuhan. Pak, Paulus kan dikasihi Tuhan, kamu juga dikasihi Tuhan. Paulus kan sudah berkenan, kamu sudah berkenan. Jangan pikir kamu berkenan, oh Paulus sudah, saya belum. Enggak, sama. Yang beda adalah apa, saudaraku? Perubahan cara pikirnya. Maka saya sudah pernah ngomong, bertobat itu sama seperti football. Waktu kita dengar football, maka akan ada 2 pendapat yang berbeda. Orang Amerika akan berkata football seperti apa, orang Asia dan Eropa akan berkata football seperti apa. Beda, saudaraku. Nah, kembali ke tadi. Apa yang membuat Paulus berkuasa? Dan rahasia ini yang saya mau berikan pada saudara. Saudara akan tenang menghadapi badai, Anda akan tabah, Anda akan kuat, dan Anda akan berkuasa atas badai. Baik atas krisis pandemi, atas COVID-19, kamu akan tetap menang, berkuasa. Dan sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa izin Tuhan. Semuanya sehat, selamat, dilindungi oleh darah Yesus. Tepuk tangan paling meriah. Nah, kita lihat saudaraku. Sebab jika oleh dosa satu orang, ini yang membuat kenapa Paulus punya pengertian seperti itu. Saya tutup dengan satu ayat ini. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Adam. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa
oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Versi yang lain, VMD. Satu orang telah berdosa, yaitu Adam. Kematian menguasai semua orang karena Adam. Tetapi sekarang beberapa orang menerima anugerah Allah dengan berkelimpahan dan pemberian yang besar. Pertanyaannya, kenapa beberapa orang? Kenapa enggak semua orang? Saudaraku, dengarkan baik-baik. Ayat ini bicara tentang Adam. Ada yang menarik. Adam yang pertama, yaitu Adam yang ada di dalam kitab Kejadian, dia berdosa, kita jadi pendosa karena Adam. Banyak orang bertanya, Pak, enggak adil ya? Masa sih karena Adam dosa? Kan gue enggak, yang makan buah pengetahuan Adam, bukan saya. Malah saya enggak pernah tahu tuh buah pengetahuan seperti apa, bentuknya kan Adam yang makan. Kenapa gue yang jadi pendosa karena Adam? Maka kalau ada orang bilang seorang bayi lahir, itu seperti kertas putih yang belum ada titik nodanya, salah. Karena begitu dia lahir, dia udah membawa dosanya Adam. Dia udah jadi pendosa sejak dalam kandungan. Maka Daud berkata, dalam kandungan aku sudah diperanakan dalam dosa. Itu Daud. Kita semua udah jadi pendosa karena Adam. Wah Pak, kayaknya gak adil ya Tuhan. Masa sih Adam yang dosa, gue jadi pendosa? Saudaraku, model seperti ini, konsep seperti ini, sistem seperti ini, itu ternyata bukan hanya ada di Alkitab. Di seluruh dunia hal ini berlaku. Saya kasih contoh, ilustrasi supaya Anda dapat gambaran yang lebih lebih jelas. Kalau ini saya khotbah jam 1, saya akan ngomong tentang mewakili anak sekolah. Tapi karena ini khotbah umum, saya bicara mewakili Indonesia. You know PSSI? Persatuan Senam-Senam Indonesia? Apa? Wah pinter, Persatuan Sepak Bola. Bapak anggota PSSI atau pemain? Penonton, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, begini. Pak, Bu, saya pernah ada di Malaysia. Saat itu, tim Indonesia lagi main di Malaysia. Mungkin Bapak Ibu nanya, Pak Agung nonton? Enggak. Saya lagi liburan aja, saya senang kuliner masakan Malaysia yang ada kari-karinya gitu ya, saudaraku. Nah, kita ngobrol sama pegawai hotel, saudara. Sama-sama senang sepak bola. Dan dia bilang begini, Indonesia lagi tanding nih. Oh iya. Saudaraku, katakan sore itu Indonesia menang. Dan dapat medali emas SEA Games misal. Saudaraku, yang main siapa? Yang saya ikut senang siapa? Menurut Anda saya ikut senang enggak? Besok saya akan ketemu dengan pegawai hotel. Hei, gua menang. Lu kalah. Dia protes enggak? Emang lu main? Enggak kan? Yang main siapa? Bonario Astaman. Yang main tim sepak bola. Tapi yang ikut senang saya. Saya bangga. Karena apa? Woi, Indonesia menang. Padahal yang main bukan saya. Bahkan saya nggak kenal satupun siapa yang main. Saya nggak pernah ketemu dengan pemainnya. Sama, kita nggak pernah ketemu dengan Adam. Adam yang dosa, kita jadi pendosa. Waktu Indonesia kalah, orang Malaysia akan ngecek saya, Indonesia kalah. Saya nggak bisa jawab, emang gue pikirin bukan gue yang main, betul kan? Karena saya orang Indonesia, saya senang waktu PSSI menang. Saya sedih waktu PSSI kalah. Revival mewakili basket Semak Holis. Saudaraku, Anda semua katakan siswa-siswi Holis. Tapi udah tua-tua begini, ya udah lah. Saudara, Revival dan tim menang. Oh, kita semua senang bersorak-sorai. Kenapa? Sekolah gua menang, padahal lu main juga enggak. Nonton juga enggak. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan mewakili Anda. Itu konsepnya sama. Saudaraku, Anda lihat lewat Adam berbuat dosa, kita semua jadi pendosa. Tapi lewat Adam yang kedua pengorbanan Yesus. Lewat pengorbanan Adam yang kedua Yesus. Asosiasi kita bukan lagi pada Adam pertama, tapi pada Adam yang kedua yaitu Yesus. Lewat pengorbanan Yesus, kita menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah. Yang mau ditepuk tangan paling meriah. Versi TB, Anda lihat, akan hidup dan berkuasa. Pastor Chris dalam Alkitab versi yang lain menerjemahkan, akan menjadi raja, akan punya kuasa,
Oleh karena satu orang ini, asosiasi kita sekarang bukan pada Adam yang pertama, tapi pada Adam yang kedua, yaitu Yesus. Ingat baik-baik, kematian, dosa yang dibuat Adam. Mana tulisan saya, versi berikutnya? Terus, bukan, ada. Holy yang baru. Kita dosa di dalam Adam. Pelanggaran Adam pertama membuat saudara dan saya menjadi pendosa. Betul? Betul? Ingat baik-baik, PSSI kalah, kita juga ikut kalah. Betul? Katakan Piala Dunia, Indonesia juara. Wow, juara dunia sepak bola. Saat Anda terbang, saudaraku, Anda bawa Kopernikus, koper maksudnya, di airport. Anda lagi stamp paspor, tanya, kamu dari mana? Indonesia, kita akan bangga. Oh, yang juara sepak bola, yes, benar, alright, betul itu. Wih, kita bangga sekali, juara dunia, betul enggak? Tapi seandainya Indonesia, saudaraku, jangankan juara dunia, SEA Games dibantai Malaysia 7-0. Dari mana? Indonesia. Oh, yang kemarin kalah? Iya, betul enggak? Kita ikut sedih sama. Adam pertama membuat Anda dan saya menjadi pendosa. Dan, perhatikan baik-baik, kematian itu, maut, kutuk, sakit penyakit, menerkam Anda. Menerkam Anda. Karena kematian ini menjalar ke semua orang karena dosa Adam. Sekarang kita ngerti, ini kabar buruk. Tapi Tuhan jadikan konsep ini menjadi kabar baik lewat Adam yang kedua. Next, Yesus adalah Adam yang kedua. Pengorbanan Adam kedua menjadikan saudara dan saya orang benar. Bahkan kita menjadi kebenaran Allah di dalam Yesus. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Wow. Karena Yesus menang, kita bisa tenang. Halo, Yesus menang dari maut? Yesus menang dari maut? Kita bisa tenang. Pak, Bu, dengerin baik-baik. You pernah nonton film action enggak? Halo? Pernah? Anda tegang toh? Karena Anda belum tahu kisah akhirnya. Tapi kalau Anda ngerti, film action kisah akhirnya selalu happy ending. Ngapain tegang-tegang di dunia? Belum nangkap, Anda belum nangkap. Ini dengar baik. Saya pernah nonton sama Harvest atau Chris, saya lupa. Saudaraku Black Panther, ya. Dia udah nonton duluan, kemudian saya nonton bareng dia. Artinya apa? Ah, udah nonton Pak, ya temenin Bapak dong. Nah, waktu dia nemenin, dia udah gak seru bagi dia. Gak perlu tegang, dia tahu Black Panther pasti menang, gak akan mati. Nah, kita yang baru, betul gak? Nah, saya mau beritahu, Yesus sudah menang. Oh, udah amin, Yesus sudah menang. Jadi pandemi ini, dengerin baik-baik. Karena Yesus sudah menang, kamu bisa tenang. Kenapa Paulus tenang? Kenapa Paulus tenang? Karena dia tahu Yesus sudah menang buat dia. Kenapa Paulus tenang? Kenapa Paulus tabah? 14 hari. Orang lain karena ketakutan nggak bisa makan. Paulus enak makan, nasi padang. Betul? Pak Moe, mantap saudaraku. Karena ada tahanan dari Cungko, bawa nasi Pak Moe, Paulus ikut makan. Dia tenang, yang lain nggak bisa makan. Sate Wendy's, wih Paulus makan. Tenang, kenapa? Karena dia tahu Yesus menang. Dengar baik-baik. Kenapa 412 hari saya bisa tenang menghadapi kehidupan? Saya bisa tenang, saudaraku, menghadapi, dengar baik-baik, jemaat ibadah sebelum pandemi kita hampir 4.000. Hari ini 1.000, saudaraku. Ya, artinya 3.000 orang masih online live streaming. Mungkin nanti pada masa normal, saudaraku, ada yang nggak pulang lagi ke kandang, atau mungkin udah diterkam oleh serigala, kita nggak ngerti. Tapi Anda lihat, saya bisa tenang. Anda baru di PHK aja udah paniknya kayak apa. Anda lihat saldo yang mungkin pas-pasan, Anda udah kayak paniknya hebring-hebringan. Kenapa Anda tegang menghadapi kehidupan? Anda belum tahu, Yesus sudah menang buat Anda. Yesus sudah menang buat Anda. Dan cerita akhirnya, kamu hidup dan kamu berkuasa karena Yesus. Mau nggak tepuk tangan buat Tuhan? Ya, haleluya. Karena Yesus menang, kita bisa at rest, kita bisa tenang. Anda yang lagi bisnis ngadepi goncangan, Yesus sudah menang Pak. Di kayu salib dia sudah menang, kamu bisa tenang. Pandemi 1 tahun, krisis, badai, terombang-ambing. Saudaraku, kenapa Yesus bisa tenang? 12 murid takut. Dia nggak ngerti Yesus sudah menang. Itu dalam keadaan Yesus belum mati di kayu salib.
Paulus sudah tahu kenapa Paulus hidup dengan kasih karunia. Di tengah badai, digigit ular. Digigit ular. Yang langsung katanya, ular itu begitu gigit, orang langsung rebah seketika. Menggigit, wek, keluar busa, mati. Anda baru dengar kata, oh India, kenapa panik? Kenapa takut? Ikuti protokol kesehatan yang pemerintah lakukan. Tapi lebih dari itu, dengar, Yesus sudah menang, kamu boleh tenang. Yesus sudah menang, kamu boleh tenang. Tepuk tangan paling meriah, terus saudaraku. Karena Yesus sudah menang, kita bisa damai, kita bisa kuat, kita punya pengharapan. Kita enggak seperti orang-orang lain. Kita punya pengharapan di dalam Yesus. Katakan amin. Yesus sudah menang. Halo, bilang kiri kanan, Yesus sudah menang. Yesus sudah menang, amin. Terus, maut, penghukuman, penyakit, kemiskinan, kutuk, menerkam Yesus. Dengarkan baik-baik. Seharusnya kematian, kutuk, penyakit, kemiskinan itu menerkam saudara karena dosa Adam. Halo, harusnya menerkam Anda dan saya. Tetapi 2000 tahun yang lalu, seperti klip yang pernah saya setel di Jumat Agung, Yesus di kayu salib. Saudaraku, maut, kematian, penghukuman, kutuk, kemiskinan, penyakit harusnya menerkam Anda. Yesus menghadang itu untuk membiarkan dirinya diterkam kematian, diterkam penyakit, diterkam kemiskinan, diterkam kutuk, supaya Anda dan saya bebas dari itu semua. Kita bisa tenang, Yesus sudah menang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, sampai Yesus, haleluya. Apa yang kita dapatkan? Yesus sudah ada di kayu salib, dia menerima terkaman kematian, dia menerima terkaman penyakit, dia menerima terkaman maut, dia menerima terkaman kutuk. Kita yang di belakang Yesus, apa yang kita dapatkan? Saudaraku lihat, yang kita dapatkan kelimpahan kasih karunia dan menjadi kebenaran Bapa. Ayat kembali ke Roma 5 ayat 17 tadi, versi terjemahan baru, dikatakan begini, akan hidup. Baca sama-sama. Akan hidup dan oleh karena Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Dengarkan baik-baik. Saudara bukan hanya hidup, tapi saudara punya power. Punya kuasa untuk mengalahkan dosa. Punya kuasa untuk mengalahkan badai. Punya kuasa untuk mengalahkan penyakit. Punya kuasa mengalahkan ular beludak. Punya kuasa atas pandemi COVID-19. Haleluya. Saudaraku, tubuh dan darahnya diberikan buat saudara. Mungkin Anda tanya, kenapa Pak Agung vaksin? Kepatuhan saya kepada pemerintah. Kenapa kita lakukan begini? Kepatuhan kita pada pemerintah. Kenapa kita pakai masker? Kepatuhan kita kepada pemerintah. Tapi lebih dari itu, saya aman, saya tenang. Saya at rest. Why? Karena Yesus sudah menang. Terkaman maut tidak menimpa saya. Terkaman kematian tidak menimpa Anda dan saya. Terkaman penyakit, kemiskinan tidak menimpa saudara dan saya. Dengarkan baik-baik. Kemis saya mau khotbahkan. Banyak orang ditakut-takuti. Saudaraku, yang bukan Injil jadi Injil. Yang pertama, saudaraku. Oh, lu kan gak mau masuk neraka. Lu kan gak mau dihukum. Oleh karena itu kamu harus rajin ke gereja. Kamu harus begini, kamu harus begini. Saudaraku, sepertinya baik, tapi itu legalitas. Itu bukan Injil. Ada yang kedua. Oh, kalau diancam, ditakut-takutin, orang nggak mau, apalagi generasi Z sekarang. Nggak mau, dikasih iming-iming. Kamu mau diberkati? Kamu mau hidup sukses? Kamu harus rajin ke gereja. Kamu harus setia ibadah. Saudaraku, itu juga bukan Injil. Kenapa? Berarti Anda bukan mempercayai Tuhan. Anda sedang memanfaatkan Tuhan dengan peraturan dan dengan iming-iming, saudaraku. Ada orang, ada gereja yang memberi iming-iming. Ada gereja yang menakut-nakuti. Dan saya mau katakan, itu bukan Injil kasih karunia. Injil kasih karunia bukan begitu. Kemis saya akan sampaikan dalam ibadah kenaikan Yesus. Apa yang Anda dan saya dapatkan dalam Injil yang Tuhan berikan pada kita. Katakan amin. Saya tutup dengan satu ayat ini. Terkaman maut
pada waktu mau menusuk saudara, menerkam saudara dan saya. Yesus berdiri, ambil kunci dia. Yesus berdiri. Dia menerima terkaman kematian. Bam! Ke tubuh Yesus. Dia menerima terkaman penyakit. Bam! Ke tubuh Yesus. Dia menerima terkaman kutuk. Karena dosa Adam yang pertama ke tubuh Yesus. Dia menerima terkaman kemiskinan kepada tubuh Yesus. Yesus menghadang. Apa yang Anda dan saya dapatkan? Kamu menerima kelimpahan kasih karunia. Kata kuncinya adalah menerima, bukan mengupayakan. Kamu enggak mengupayakan kasih karunia, kamu enggak mengupayakan keselamatan, kamu enggak mengupayakan hidup layak, kamu enggak mengupayakan bahwa kamu menjadi orang benar. Kata kuncinya, satu, kamu menerima. Yesus yang berbuat, maka hidup dalam New Covenant bukan tentang apa yang lu buat, tapi apa yang Yesus buat di dalam saya dan melalui saya. Yang mengerti boleh lambaikan tangannya. Wow, hari ini saudaraku, Pak Dodi, kamu bisa selamat karena apa? Kamu terima. Pak Revan, kamu bisa selamat, namamu terdapat di surga, apa karena upayamu? Karena kamu percaya, kamu menerima. Hal yang sama, kesehatan, kelimpahan, finansial, kemakmuran, kesehatan, kesembuhan. Hanya dengan satu kata, kamu menerima. Kamu menerima. Sebab apa? Lewat Adam pertama, kita jadi pendosa. Apapun upaya kita, apapun perjuangan kita, you tetap pendosa dan harus diterkam maut. Dan konsep ini Tuhan pakai menjadi kabar baik. Lewat Adam yang kedua, pengorbanan Yesus di kayu salib. Anda dan saya menerima kelimpahan kasih karunia, hyper grace. Saudaraku, seperti istilah Protestan, itu gereja mengejek Protestan. Demikian juga apa yang saya khotbahkan, akan ada gereja yang mengejek, akan ada orang-orang Kristen mengejek. Oh, teologi kemakmuran, oh hyper grace. Apakah saya berkhotbah dan saya berkata, aku deklarasikan BFA hyper grace? Enggak. Apa aku deklarasikan BFA teologi kemakmuran? Enggak. Itu ejekan kaum haters dari zaman Martin Luther. Enggak saya, saudaraku. Sudah ada. Halo? Halo? Kenapa saudaraku bagian saya cuma apa? Kata kuncinya menerima. Bilang kiri kanan, kata kuncinya apa? Marta mengupayakan perkenanan Tuhan. Maria cuma menerima. Maka pernah saya katakan, lebih baik di dalam hubungan kita dengan Tuhan, menerima dari Tuhan, daripada memberi kepada Tuhan. Sebab kita nggak bisa memberi kepada Tuhan sebelum kita menerima dari Tuhan. Kita nggak bisa memberi kepada suami, kepada istri, kepada keluarga, kepada orang lain, kepada pekerjaan Tuhan sebelum kita menerima dari Tuhan. Waktu engkau berkata, aku mau menerima kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran. Dikatakan anugerah kebenaran, artinya kebenaran itu adalah anugerah. Kamu nggak akan pernah jadi orang benar kalau nggak dianugerahkan oleh Yesus. Dengan upayamu kamu doa puasa, jengking-jengking, tidur di atas salju seperti Martin Luther. Atau kalau kita nggak ada salju, mungkin tidur di atas paku, tetap aja kamu nggak akan jadi orang benar. Kebenaran itu adalah anugerah dari Tuhan. Kekudusan adalah anugerah dari Tuhan. Kelayakan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan Anda lihat, kata kuncinya cuma satu. Saya akan khotbahkan Kamis lebih jelas. Menerima. Waktu engkau menerima Yesus, engkau menerima keselamatan, engkau menerima kemakmuran, engkau menerima kesembuhan. Cuma satu, kamu terima. Yang live streaming, yang sedang sakit. Semudah engkau terima keselamatan, semudah itu juga engkau terima kesembuhan. Engkau sedang bermasalah dengan keuangan, semudah engkau mempercayai keselamatan, semudah itu juga Tuhan memberkati keuanganmu. Bangkit berdiri.